Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat tentang hipotik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Josli Simeon SK, NPM 18405010039, Lokal B Fakultas Hukum. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Hipotik. Menurut pasal 1162 KUH Perdata, hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Jadi benda-benda yang tak bergerak itu saya berikan contoh, yaitu pesawat dan kapal selam. Penjelasan yang berikutnya, hipotik tidak dapat diletakkan selainnya oleh siapa yang berkuasa memindatangankan benda yang dibebani. Hipotik hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik, kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas ditunjuk oleh undang-undang. Begitu pula kuasa untuk memberikan hipotik harus dibuat dengan suatu akta otentik. Hipotik hanya dapat diletakkan atas benda-benda yang sudah ada. Hipotik atas benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari adalah batal. Ada dua subjek hipotik, yaitu pemberi hipotik dan juga penerima hipotik. Asas-asas hipotik ada dua. Yang pertama, asas publicity. Asas yang meminta hipotek itu harus didaftarkan di dalam register umum, dapat diakses oleh pihak ketiga atau umum, mendaftarkannya ke seksi pendaftaran tanah. Dan juga yang didaftarkan adalah akta dari hipotek itu sendiri. Yang kedua, asas speciality, yaitu asas yang menghendaki agar hipotek hanya bisa dilakukan atas benda-benda yang ditunjuk khusus. Baik, lanjut. Objek hipotek menurut pasal 1164 KUH Perdata. Yang pertama, benda-benda tidak bergerak yang dapat dipindahtangankan beserta segala perlengkapannya. Sekadar yang terakhir ini dianggap sebagai benda tak bergerak. 2. Hak pakai hasil atau benda tersebut beserta segala perlengkapannya. 3. Pasar-pasar yang sudah ditentukan oleh pemerintah beserta hak-hak istimewa yang melekat di dalamnya. 4. Hak numpang karang atau postal identik dengan hak guna bangunan. Dan yang kelima ada bunga tanah, bunga 1/10. Lanjut, sifat hipotek dari hak kebendaan itu ada 3. Yang pertama, hak itu senantiasa mengikuti bendanya di tangan siapapun benda tersebut berada. Terdapat pada pasal 1136 ayat 2 dan pasal 1198 KUH Perdata. 2. Hak yang dapat dipertahankan terhadap tuntutan siapapun. Yang ketiga, seseorang mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhan piutangnya di antara orang berpiutang lainnya. Dapat pada pasal 1133, 1134 ayat 2 KUH Perdata. Lanjut. Unsur-unsur jaminan hipotek. 1. Harus ada benda yang dijaminkan. Harus ada benda yang dijaminkan seperti itu tadi, kapal dan juga pesawat dan juga benda-benda yang tertentu. 2. Bendanya tidak bergerak. Sudah jelas pasti yang akan dijaminkan itu benda yang tidak bergerak. Yang ketiga, yang melakukan adalah orang yang berkepentingan. Orang berkepentingan yang seperti yang pemberi hipotek dan juga penerima hipotek. Adanya jumlah uang. Yang keenam, diberikan karena adanya akta otentik. Akta otentik itu pembuktian dengan tulisan di bawah tangan oleh notaris dan pejabat resmi lainnya. 6. Bukan untuk dinikmati melainkan jaminan. Nah, seperti misalnya yang dijaminkan itu tidak untuk dinikmati uangnya, karena untuk dibuat jaminan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekian dan terima kasih.